PP juga nggak jualan, tutup. Ah. Wah, kenapa tuh guys? Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di SMV guys. Oke, jadi sore ini seperti biasa gue lagi mau pulang ke Bogor guys. Jadi sekarang lagi di mana nih? Di UIN ya, UIN Ciputat. Gue baru OTW. Nanti gue mau nyari bensin dulu. Bensin gue tinggal 2 bar. Tadi gue mau ngisi di tempat biasa, taunya pindah pomnya, mesinnya jadi self service. Pertamax sama Pertalite sama-sama self service, jadi ya sepertinya gue mencari yang lain saja. Bukan gue nggak mau guys self service kayak gitu, cuma ya emang nggak mau. Ngisi Pertamax sama ngisi turbo sama-sama self service anjay di situ. Karena kan itu kita yang megang ya guys ya. Ganti-gantian gitu kan. Jadi para pembeli yang megang nozzle-nya gitu. Ya gua bukannya so bersih atau gimana, tapi ya memang menjaga kesehatan juga. Nggak ada yang tahu kan, orang mungkin lagi sakit apa gimana, lagi pilek, atau tangannya bersih apa kotor, nggak ada yang tahu juga. Jadi ya sudahlah, kita cari pom bensin lain yang masih melayani pelanggan ya. Makanya anjay, gue tuh keselnya itu doang guys, dengan monopoli yang gimana ya, ya menghilangkan Shell dan Vivo ini. Masalahnya kekuatan dari Shell dan Vivo ini juga salah satunya itu ya, customer experience-nya tinggi cuy. Jadi ya kita dilayanin gitu. Ya bukannya belagu amat lu bang, ini sendiri aja nggak mau, ya bukannya gitu guys. Namanya kita customer ya pasti ingin dapat pelayanan yang baik gitu. Salah satunya ya itu juga. Ya menurut gue sih gitu. Walau cuma beli bensin misal 14.000, 15.000, ya tentu kita sebagai pelanggan pengen dapat customer experience gitu kan. Jadi males juga gue kalau ngisi sendiri mah gitu. Lah ngapain gitu. Kalau Shell sama Vivo ya kalian tahu lah. Apalagi Shell gitu ya, kalian yang punya mobil, kacanya dielapin, dibersihin, serasa gimana gitu, itu kan keunggulan mereka ya, yang nggak bisa dilakukan sama pom biasa gitu. Makanya gue
sebelnya gitu doang sih, gue kehilangan customer experience-nya gitu. Ya terserah sih, misal mau anggap gimana gitu. Wah bang, lu cuma perkara ngisi bensin ini ya. Kalau nggak ada lagi, ya nggak apa-apa, gue terpaksa aja self service. Tapi kalau misalnya ada yang melayani, kenapa gue harus yang self service, kan kayak gitu. Ini bukan perkara ya kayak gitu doang guys, itu nggak gitu doang gitu. Itu yang membedakan pom swasta sama pom milik negara kita tercinta ini cuy. Yang membedakan itu sih, pom swasta tuh pelayanannya maksimal. Yang satu kan misal untuk dicintai masyarakat, dia memberikan pelayanan yang terbaik gitu, benar nggak? Sehingga masyarakat beralih gitu menggunakan jasanya. Itu kan seperti Shell dan Vivo itu kan kayak gitu ya. Tapi kan kalau yang milik negara, ya kasar katanya, lo mau berbenah kek, mau nggak berbenah, mau extra effort kek, ya kalem aja gitu. Orang pasti akan tetap datang ke lo gitu kan. Bener nggak? Mau nggak mau dong, nggak ada pilihan lain kan kita. Ya gitulah guys. Tahu nih ntar gue ngisi bensin di mana ya? Ntar gue coba yang di Parung. Terakhir gue ngisi di situ sih itu memang self service, cuma untuk Pertalite. Kalau untuk Pertamax masih dilayanin. Ntar coba gue lihat, gue mampir bentar tuh kayak yang Parung. Gaskan. Buset, buset, buset. Langsung gelap cuy di sini. Makanya nih mudah-mudahan ke Bogor nggak hujan ya. BP juga nggak jualan, tutup. Wah kenapa tuh guys? Crash. Waduh. Astagfirullahaladzim. Ada yang nyebrang atau gimana ya? Waduh. Ada warna kecil lagi. Astagfirullah, nyebrang nih kayaknya nih. Atau ngerem mendadak. Ya Allah, anak kecilnya nggak apa-apa kah? Wah, selalu ngeri sih guys kalau kecelakaan melibatkan anak kecil gitu. Anjay, soalnya gue sendiri punya anak yang kayak bener-bener gue jaga-jaga banget gitu. Tadi nangis tuh anaknya, cuma ya mudah-mudahan nggak kenapa-napa ya. Gue merasa kayak ini anak sendiri gitu. Gue aja kalau ngajak anak gue naik motor tuh kayak yang deket-deket gitu guys.
Kalau emang harus ke jalan raya ya benar-benar gua kayak hati-hati, nggak kayak gua lagi bawa motor sendiri kayak gini ngebut gitu, ngejar waktu. Enggak, gua kalem aja kalau lagi sama anak gua, karena ya itu tadi, gua merasa ya di jalan nggak ada yang tahu gitu. Kalau misalnya gua sendiri yang sembrono gitu kan, itu kan ya berarti resiko tanggung gua sendiri gitu. Tapi kalau bawa anak istri tuh, wah anjay, gua benar-benar hati-hati banget. Karena kalau terjadi sesuatu tuh pasti gua yang menyesal seumur hidup gitu. Mudah-mudahan tadi si adeknya masih bapaknya aman. Si bapaknya kayak jalannya juga pincang-pincang gitu guys. Tapi ya gua tadi nggak berhenti, udah banyak yang nolong. Daripada inian juga gua ngeriwehin, kayak bahasa ini ngeriwehin gitu, udah banyak yang ini juga, udah banyak yang nolongin. Ya kita doain aja guys, itu bapak sama anaknya nggak kenapa-napa. Emang itu agak rawan cuy, padahal di situ udah pakai speed trap. Tapi kadang nih ya kayak gitu, apa namanya, mau muter kadang nggak sabaran gitu, padahal mah udah nunggu aja gitu, bentar nunggu yang lurus sampai kosong. Tapi gua nggak tahu juga sih, tadi nggak terlalu kelihatan pas kejadiannya. Bisa ada yang putar balik terus kehajar, atau ada yang ngerem karena speed trap, yang di belakang nggak ngerem, ngebut, jadi dihajar juga. Ya aku nggak bisa berasumsi, tadi nggak lihat jelas kejadiannya cuy. Kita doain aja yang terbaik lah. Kasian juga bocil. Emang ini rawan ya guys ya, jalan raya Parung Bogor tuh rawan bisa gue bilang, karena ya itu lalu lalang kendaraannya, trafiknya padat dari berbagai kota kan, ini yang lewat sini dari Tangerang, dari Bogor, dari Depok. Terus udah gitu volume kendaraannya juga banyak, dan kenceng-kenceng karena kan jaraknya jauh ya. Jadi kadang orang ya ngejar waktu, misal kayak gua buat nyampe ke Bogor gitu kan, langsung buat ke Jakarta juga ngejar waktu. Kenapa harus ngejar waktu? Karena di beberapa poin gitu, beberapa space itu ada yang tempat langganan macetnya gitu guys. Jadi mau nggak mau pada ngebut. Coba gua lihat sini dulu guys, SPBU ini yang pertama kan self service lah ya. Gue cuma mau ngisi 15.000 doang sih, duit cash gue tinggal segitu. Oh ini dilayanin. Udah gue di sini aja. Nah ini baru, bukannya gimana-gimana guys, kayak gue bilang customer experience. Karena gue kerja juga di bidang pelayanan juga, jadi gue tahu gitu. Kayak ada orang, kayak misalnya nih guys ya, kayak orang langganan yang mahal sama langganan yang murah tuh ekspektasinya beda gitu. Kayak gitu sih. Kita isi 15.000 doang, bensin 2 bar. Kalau nggak ada duit ya guys, gua nggak ada cash.
Kita turun guys, biasakan turun. Tamak 15. Ya. Sore. Yo. Oke, makasih Bang. Oke. Wush. Lanjut. Akhirnya lepas dari kemacetan. Ya elah, muter mobil. Mudah-mudahan nggak hujan nih, kita udah memasuki Kabupaten Bogor guys. Ini apa nih? Kimco. Wih, Kimco Downtown. Itu 250 cc kalau nggak salah ya. Kimco Downtown, anjay. Berapa itu ya? Coba ntar gua iseng-iseng cari tahu harganya. Gede banget anjay. Kalau 250 kayak moge tapi gede banget. Taunya Matic moge beneran lagi. Gua kurang tahu soalnya guys kalau Kimco yang terbaru tuh. Ini baru adem ya. Tadi macet-macetan, ampun. Anjay, ini jalur Parung juga. Ini guys, surganya Mattel. Jadi kalian yang motornya nunggak-nunggak tuh, hati-hati guys ya. Di sini Mattelnya banyak dan ya, nggak segan buat ngejar dan berhentikan kalian di jalan ya. Terlepas dari benar atau tidaknya tindakan mereka ya, memang sebenarnya tindakannya nggak bisa dibenarkan. Tapi gue juga mau wanti-wanti aja kalian. Jadi yang punya tagihan motor ya harap dibayar. Jangan sampai kalau kalian masuk list mereka lewat jalur Parung udah pasti di Uber guys. Gua berapa kali melihat orang-orang yang menjadi pengejaran mereka gitu, menjadi target pengejaran mereka. Jadi ya, yang punya tagihan motor harap dibayar. Pokoknya kita harus bijak guys jadi orang. Kayak lu mau kredit motor gitu, ya lu harus ukur kemampuan lu. Setiap bulan lu sanggup bayar nggak gitu. Kalau nggak sanggup ya udah. Atau misal lu sanggupnya apa? Misal lu sebenarnya sanggupnya Honda Beat, tapi lu maksa pengen PCX gitu, ya jangan gitu. Jauhan tuh selisih cicilannya. Jadi ya udah Honda Beat aja. Tapi kalau misalnya kecuali
Misal lo bener-bener pengen pecek ya silakan ditabung dulu gitu. Jangan kita setiap bulan misal cicilan PCX misal 1,8 gitu kan, misalnya 1,8, sedangkan income kita tiap bulan cuma 1,3. Misal free-nya udah dipotong uang makan, uang belanja, uang kehidupan kalian. Ternyata kalian tersisa hanya 1,3, tapi kalian maksain nyicil PCX yang 1,8. Kayak ya udahlah, pokoknya tiap bulan gue usahain yang 500 ribunya entah gue nyari di mana. Jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu namanya kalian sama aja nyusahin diri kalian sendiri ya. Nanti kalau udah diubur-ubur matel, yang ada uang kalian nggak balik, yang udah masuk motor diambil, kayak gitu. Jadi ya memang kadang kita harus menyesuaikan ya keinginan sama kemampuan kita gitu. Misal lo butuh motor banget ya, cari aja yang second. Misal sebulan gue cuma free 1 juta atau 1,3 ya, diem dulu 3 bulan 4 bulan, sabar dulu, kekumpul beliin aja motor second yang 3 juta 4 juta. Kalau keke mau ngerasain motor baru ya berarti cari cicilan di bawah itu. Misal kayak Honda Beat mungkin ada yang cicilannya masih 900 ribu atau 800 ribu atau 700 ribu kalau 3 tahun. Ya lebih bijak kalian kayak gitu sih guys, atau ngambil Mio ya kan. Gear ya sekarang paling entry levelnya mah apa, gear ya. Iya, ambil itu gitu loh. Jangan kayak kalian kemakan, aduh gue pengen gaya nih kayak temen gue bisa beli Aerox, tapi teman kalian income-nya lebih dari kalian. Terus misal kita income-nya cuma berapa gitu, ya udah semampu kita aja, nggak apa-apa kok guys, nggak malu. Motor tuh apa aja, kalau kalian mau keren ganteng ya nanti tinggal ada duit didandanin motornya. Honda Beat juga didandanin jadi cakep, Yamaha Mio, Yamaha Gear didandanin juga kalau kalian tahu modifnya jadi cakep. Kayak apa ya, gue lebih seneng ngebuat motor gitu sih. Kayak yang penting motor gue beda sama motor orang gitu kan. Makanya kayak gue ADV kan, ya gue modif sesuai preferensi gue gitu. Yang penting motor gue beda. Kalau misalnya ngikutin keinginan mah gue pengennya XADV guys yang 750. Cuma itu moge anjay. Atau misal nggak muluk-muluk, gue pengennya X-Max deh. Tapi kan pada faktanya gue belum sanggup beli X-Max. Makanya udah kenapa ya udah gue belinya ADV. Gue cari di bawahnya yang sesuai preferensi gue. Gitu. Gue mampunya ADV ya udah berarti gue ADV gitu. Dulu sebelum gue mampu beli ADV, gue mampunya beli Honda Beat. Gitu guys. Honda Beat gue ya udah gue pakai Honda Beat. Terus apa lantas gue minder apa gimana, kecewa? Enggak, ya memang itu kemampuan gue cuma untuk di Honda Beat gitu. Yang penting hidup gue tentram, cicilan kebayar tiap bulan, nggak dikejar-kejar matel. Itu sih. Alhamdulillah udah mau sampai Bogor kota guys. Salah benda, belum ada tanda-tanda akan hujan lagi, jadi aman ya hari ini. Kita nggak kehujanan. Gua 2 hari kemarin kehujanan, Senin Selasa.
lampu merah, tapi pada jalan. Kenapa? Ya karena lampu merah sebenarnya buat yang ke sana, guys. Buat yang ke Atang Senjaya, itu di sana Atang Senjaya. Ini kalau yang lurus mah pada lurus aja. Itu di depan Gede Pangrango. Cuma lagi ketutup awan, gelap. Kayaknya hujan di sana terus. Soalnya gelap gitu. Kalau lagi cerah mantep ini. Gua kayak pernah deh nge-vlog lewat sini pas lagi cerah banget. Keren gitu. Kalian cari aja guys di video-video gue yang lama. Yang pulang ke Bogor ya pokoknya. Anjuy. Ini jalannya solis kayak gini guys. Bergelombang terus. Apa nih? Banyak lubang-lubang juga ya, jadi kalian hati-hati aja. Udah banyak memakan korban juga di sini. Ini kota Bogor tapi rasa yang tertinggal. Gak tahu kenapa nih, jalan gini-gini aja nggak ada kemajuan, rusak aja. Padahal korban sering berjatuhan guys di sini. Kalian follow aja tuh yang akun-akun seputar Bogor gitu. Wah, sering banget di sini. Kecelakaan crash tuh, jalanannya kayak gitu tuh. Kalau yang nggak waspada gitu, udah oblek ya guys ya. Langsung nyusruk cuy. Aduh, ada truk begini. Ini mobil di kiri pada santai dulu kawan. Aduh. Wah, baterai gue udah habis. Tahu nih, mudah-mudahan masih sanggup. Gue bentar lagi juga nyampe sih guys. Tuh, bensin gue udah dari 4 bar udah turun 3 bar lagi. Cuma ngisi 15.000. Oke guys, karena gua udah mau nyampe rumah. Thank you udah ngikutin video gua hari ini. Akhirnya gua bisa nge-vlog lagi. Stay safe kalian semua. Kalau di jalan raya jangan ngebut-ngebut, hati-hati, jangan merasa jalan ini milik sendiri. Jalan ini milik bersama ya guys ya. Oke kalau gitu, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe video gue. Terima kasih guys. Dias MV pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.